keluarga Blok 4 dan sekaligus ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-25 Bapak Hadi Triana dan Ibu Wahyuniati. Bersama keluarga besar di sini kita akan menyatakan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah mengaruniakan berkat yang tiada terkira sampai hari ini. Kita akan membaca Mazmur 100 ayat 1-5 secara litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan, Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 bait 1-3. Syukur padamu ya Allah. Segala suka di saat
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di angin cerah, tentang setiamu tak berjelang. Setiamu Tuhanku membaru hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Swargo Nunut nunut neraka katut. neraka katut. Iya, Mbak Lomi sudah luar biasa. tentang gosip. Ya seperti itu. Jadi itu prakteknya. Itu Iya. prakteknya bahwa ada istilah dalam orang Jawa atau budaya Jawa, dalam suku Jawa yang menyebutnya konco winking, teman di belakang. Di mana dalam prakteknya perempuan itu menjadi manusia kelas 2. Dia ada di belakangnya laki-laki. Dia tidak boleh tampil di publik. Kalau di NTT nggak usah sekolah, besok-besok juga jadi istri, buang-buang uang aja. Tunggu aja, tinggal di rumah biar laki-laki yang sekolah, nanti kamu dilamar, nanti tinggal menikah. Jadi kalau konco di depan apa namanya, Mbak? Konco di depan apa ya? Betul, ini pertanyaan bagus. Konco di depan ini apa namanya? Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cari tahu apa sih konco winking itu sebenarnya. Ini mungkin Kehidupan itu memang kita harus bersyukur, dan kita semua di setiap tahun bertambahnya usia memang kita harus kita syukuri. Jadi apa yang dikatakan Magis tadi, 20 tahun aja udah megap-megap, itu memang semuanya mungkin mengalami gitu. Jadi kadang suami istri pun tiap hari, ya tadi dikatakan ada yang suami cerewet, ada yang istri cerewet, itu hal yang biasa. Karena itu sparring ya. Jadi sparring, kalau kita diam semuanya juga enggak begitu ada perkembangan dan ramai. Itulah. Jadi memang di dalam kehidupan memang kerikil-kerikil tajam, memang banyak sekali orang mengalami seperti itu. Gitu. Dari awal kita hidup memang kita perjuangan itu yang harus kita lombakan. Dengan perlombaan sampai saya umur 25 di dalam pernikahan ini memang banyak sekali lika-likunya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa menghadapi dan berjalan. Ya kita mengalir aja seperti air. Nanti akan sampai dengan sendirinya. Yang penting kita tetap berusaha seperti itu. Jadi memang keberadaan di setiap manusia, ya itulah kita serahkan kepada Tuhan. Kita selalu berdoa. Kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita harus bersabar, mengalah lah. Satu cerewet ya satunya diam. Kalau satu cerewet satunya cerewet, itu akan bubar gitu. Itu. Saya dapat pencerahan dari yang dikatakan Mbak Lomi. Itu pendeta tidak semuanya damai sejahtera. Damai sejahtera di atas mimbar. Ada salah satu majelis pendeta, itu kalau dia mengikuti apa yang dikatakan perempuan istri, akan bubar dari dulu. Itu dia katakan seperti itu.
Kenapa pendeta sering sama saya? Ya karena udah gitu akrab. Banyak sekali. Memang benar apa yang dikatakan Mbak Lomi seperti itu. Itu pendeta, banyak jemaatnya. Apalagi jemaatnya. Seperti itu. Jadi memang ya kalau dikatakan kita hidup itu semuanya sawang sinawang sih. Itu yang terjadi sekarang ini. Tahu Mbak Lomi sawang sinawang? Ada. Dan sebenarnya konflik itu terjadi karena persepsi. Benar kata Pak Tomo tadi, persepsi. Sehingga ya persepsinya nggak, saya persepsinya A, kemudian suami saya atau teman saya atau teman majelis saya atau jemaat yang lain itu persepsinya B, sehingga itu tidak ketemu, menimbulkan konflik. Dan bagaimana cara kita memandang konflik? Apakah konflik? Jadi kalau kita memandang konflik itu jangan selalu negatif, jangan selalu destruktif istilahnya, apa? Sesuatu yang menghancurkan, selalu negatif. Tapi bagaimana kemudian mindset kita tadi seperti Pak Tomo, bahwa konflik itu kita pandang sebagai sesuatu yang konstruktif atau membangun, sehingga ada energi positif, sehingga kita nggak, kalau kata Pak Tomo tadi ya, mindset kita ya yang nyantai aja, jangan cuma gara-gara satu masalah yang sebenarnya itu tidak rumit menjadi rumit gitu. Itu jadi saya setuju dengan Pak Tomo, bagaimana cara memandang kita, memandang konflik itu yang harus kita rubah mindsetnya, karena tidak selalu konflik itu sesuatu hal yang negatif, Mbak. Ya, begitu. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Bapak,
setiap momen ataupun momen-momen yang kira-kira kita bisa bercengkrama, ngobrol, ayo kita kumpul bareng-bareng seperti ini. Ini di atas 20 sudah sangat-sangat bagus. Apalagi kalau tiap PAIB paling cuma 5, 6, 7, 8 itu yang paling banyak, jadi gitu. Iya. Jadi jangan istilahnya kita berkumpul, bertemu, jangan melihat orangnya dan yang punya rumah seperti itu. Ayo kita bersama-sama, kita anggap semuanya itu sama. Seperti itu. Jadi istilahnya jangan pilih kasih, ayo kita bareng-bareng. Karena ini untuk pelayanan kita bersama. Seperti itu. Jadi memang dari generasinya Pak Wirawan itu, Pak Wirawan sudah lama juga jadi majelis, tapi nggak ada generasinya. Puji Tuhan, puji isi Mas Rudi ini sudah berapa kali ditaruh juga belum berkenan. Apa karena Mbak Eni nggak memperbolehkan, kita juga nggak tahu. Mau jadi pendeta. Oh, mau jadi pendeta. Iya, seperti itu. Jadi Maha Pengasih dan Penyayang yang berada di surga, kembali kami para anak-anakmu di blok 4 ini, juga Mbak Lomi, Mas Tomo dan Mbak Titi, menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena pada ibadah ucapan syukur pernikahan Pak Adi Triana juga Ibu Yuniati yang ke-25 ini, keluarga ini juga sudah mempersiapkan berkat untuk jasmani kami. Berkati Tuhan setiap makanan yang ada di sini akan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami juga mengucap syukur, kami juga memohon untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa menerima berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu untuk mereka semua agar mereka juga bersuka cita dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu.